Ya, pendengar jangan takut gendut gitu ya. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri mungkin kadang-kadang menyerang benak kita, terutama untuk kita yang saat ini menginjak masa remaja gitu ya. Putra-putri anak-anak kita. Nah, ini nih, ini yang akan kita coba kupas di siang hari ini dalam dialog Maksi. Pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Nah, kalau kita bicara banyak kasus begitu ya, mengundang keprihatinan. Seorang remaja membunuh ayah dan neneknya. Atau ada pemuda yang berulah begitu. Kemudian pacarnya kena getah juga. Nah, ini kan mengundang satu keprihatinan kita. Benarkah memang di masa remaja ini banyak ya hal yang harus kita perhatikan? Terutama karena remaja ini nantinya memang menjadi penerus bangsa yang ternyata dituntut bermental baja dengan banyaknya perkembangan, dengan banyaknya kemajuan saat ini. Siang hari ini dalam Dialog Maksi kita akan coba mengupasnya bersama dengan Dr. MG Rini Arianti SPKJ selaku psikiater dari RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Dr. Rini. Selamat siang, Mbak Erna. Kita Iya. ketemu lagi ya. Wah, ini kabarnya sehat semangat nih dok ya siang hari ini. Ya, siap semangat. Iya, jiwa raga dok. Jiwa dan raga. Amin. Oke. Ya. Baik, ini karena coba yang akan kita kupas kali ini terutama menyoroti untuk teman-teman remaja ya dokter ya. Ya, Ya, nah ya, nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung boleh saja ya, silahkan via ya. line telepon kita di 580-333. Sementara itu via WA kita ke 0811-2711-911. Baik dokter, kita bicara mengenai remaja. Temanya adalah seputar itu. Tapi kadang-kadang dalam benak kita ini masih belum paham ya yang masuk dalam kategori kelompok remaja dan yang disebut remaja. Itu siapa sih dokter? Ya. Baik, Mbak. Remaja itu dalam perkembangannya adalah kelompok usia 10 tahun sampai sebelum usia 18 tahun. Kemudian memang remaja ini memang penting perkembangannya karena ini adalah masa transisi atau masa perubahan, peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Itu yang menjadi kelompok. Oke. Masa transisi, masa peralihan. Artinya di saat masa ini apa yang dialami remaja, dokter? Iya, jadi mungkin banyak yang perlu dimengerti bahwa dengan peralihan itu adalah menyebabkan adanya suatu perubahan. Tentunya perubahan itu bisa fisik, psikologis, hormonal, perubahan kognitif atau cara berpikir, dan sosial yang signifikan. Dan setiap perubahan itu pasti membutuhkan suatu penyesuaian, proses penyesuaian, di mana remaja ini adalah butuh ruang tersendiri untuk penyesuaian itu. Ini yang kadang-kadang memang terabaikan ada di situ. Oke, butuh penyesuaian begitu ya? Iya. Hmm. Nah ini nih kadang-kadang yang dikatakan ada remaja yang kurang sehat, remaja yang sehat, terutama kalau kita merujuk ke jiwa ya dokter. Ya. Remaja yang sehat jiwa itu yang seperti apa sih dok? Ya, jadi remaja dengan yang dikatakan sehat jiwa, bahwa remaja itu merasa sehari-harinya merasa bahagia, memiliki pandangan positif tentang dirinya, kemudian bisa bangkit kembali dari kekecewaan dan masalah yang dihadapi. Jadi dengan adanya banyak penyesuaian tadi, kadang-kadang akan muncul suatu masalah. Kemudian memiliki hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, kemudian lingkungannya, melakukan aktivitas fisik seperti biasa, terlibat dalam kegiatan, kemudian bisa merasa santai dan tidur dengan nyenyak. Itu yang dinyatakan bahwa ini adalah ciri dari sehat jiwa pada remaja.
Kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja ini bisa sehat jiwa tadi? Bisa bahagia, bisa santai, bisa tidur nyenyak juga, dokter. Ya, ya, tentunya supaya ke arah situ, supaya ke arah sehat, kita memang kadang itu harus mengetahui penyebabnya. Jadi Hmm. dengan adanya perubahan ataupun memiliki remaja itu perlu suatu ruang khusus begitu untuk penyesuaian. Di sini kalau sekarang barangkali remaja ini memiliki ruang, merasa sebagian mungkin merasa sangat terbatas untuk ruang penyesuaiannya, untuk Hmm. dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka. Misalnya kesibukan sekolah, rumah, kesibukan di rumah, tugas-tugas, kesibukan lainnya menjadi rutinitas yang membosankan, yang menghabiskan waktu pada masa remaja tersebut. Hmm. Kemudian sebetulnya anak Mm-mm. ini makanya butuh Mm-mm. ruang yang aman untuk mengembangkan dirinya dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, dalam mengekspresikan misalnya hobinya dan talentanya, dan Mhm. atau mencapai hal-hal yang baru. Ini yang kadang-kadang membuat terabaikan sehingga muncul gejala yang membuat tidak sehat jiwa tadi. Oke, 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 Ya, oke, oke, oke. Jadi karena terbatasnya tadi ya, ruang iya. penyesuaian juga ya. Ya, dan itu memang Hmm. dibutuhkan dari sehat jiwa. Tadi kan ada hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, Mm-mm, lingkungan, mm-mm. dan itulah yang sebetulnya dibutuhkan dukungannya itu dari yang ada di lingkungan. Salah satunya adalah keluarga. Oke. Nah, apakah penyebab terbatasnya ruang penyesuaian ini karena banyaknya aktivitas dari remaja sendiri, dokter? Kita tahu kan sekarang jam sekolah aja dari pagi sampai sore ya, Dan belum kegiatan-kegiatan yang lainnya. ya Apakah Mbak, memang hal-hal seperti ini bisa membuat remaja itu terbatas ruang penyesuaiannya atau ada hal lain juga, dokter? iya, bisa juga. Jadi bahwa remaja ini akan merasa tertekan sebetulnya. Misalnya dia akan dituntut untuk misalnya kamu sekolah harus meraih ranking satu, Mm-mm, mendapat ranking 3 aja sudah mulai dicemooh misalnya oleh keluarganya. Nah, mhm. hal-hal yang seperti itu merasa tertekan inilah, dan itu setiap hari dengan penuh dengan kegiatan-kegiatan sekolah misalnya, les mulai pulang misalnya sampai sore misalnya, itu kan suatu saat akan menumpuk sebetulnya hal yang tidak merasakan hal yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, inilah yang bisa terjadi, akhirnya anak itu sebenarnya marah, tetapi anak memang tidak berdaya, kemudian akan Mm-mm. muncul suatu misalnya seperti apakah dengan depresi misalnya, dan akan Ya. membuat seperti tadi yang disampaikan Mbak Erna, bahwa maaf anak bisa Mm. memberikan perilaku yang memang sudah tidak betul baik, seperti Mhm. misalnya membunuh tadi. Oke. Nah, ini kira-kira yang ngepush gitu ya, Dok ya, Ya, menekan sehingga emosi remaja ini bisa meledak-ledak. ya, Kan ada beberapa remaja yang mungkin karakternya bisa menahan, ya. tapi ada yang bisa meledak-ledak. Ini apakah berkaitan dengan lingkungan di sekitar, berkaitan dengan pola asuh atau seperti apa, dokter? Ya, awalnya memang pola asuh ini memang bisa berinteraksi di situ. Kan kita tahu ada pola asuh itu, misalnya pola asuh yang otoriter misalnya, Mhm. bahwa semua harus diatur. Iya. Ada yang mengatakan bahwa pola asuh yang seperti helikopter misalnya. Jadi kemana-mana diikuti, anak-anak ini diikuti, kemudian berisik misalnya orang tua. Nah, Mhm. dengan seperti itu kan anak merasa tidak nyaman, tetapi tidak berdaya. Nah, seperti awalnya tidak berdaya. Kemudian ada pola asuh juga yang permisif. Pola asuh permisif itu pola asuh yang dibebaskan. Hmm. Jadi tidak ada misalnya perhatian, entah misalnya anak mau pulang jam berapa ya silakan, anak sekolah ya enggak diperhatikan. Artinya itu Iya. adalah suatu pembiaran. Ini adalah yang permisif ya. Nah, Mhm, mhm. memang yang baik adalah yang demokratis misalnya, atau misalnya ada komunikasi yang dua arah antara anak dan orang tua. Kalau memang anak betul, sebetulnya kan dikasih pujian. Tetapi kalau anak memang kurang benar, diberi bimbingan, kemudian yang sesuai misalnya seperti itu.
Hmm. Iya, 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 iya. Kenapa bisa timbul pola asuh yang berbeda tadi, Dok? Ada Iya, yang bisa otoriter, iya, ada yang permisif malahan iya, kebalikannya, tapi ada yang baik, yang iya, demokratis. betul. Pola asuh yang memang tergantung dari siapa yang mengasuh, sebetulnya seperti itu. Jadi Hmm, kita tidak lepas juga dari orang tua. Orang yang terdekat pada saat awal adalah orang tua kita. Itu yang penting. Jadi anak, apalagi remaja, ini adalah juga manusia sebetulnya, begitu. mhm, Manusia. Jadi apapun tetap harus didengarkan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada orang tua yang merasa bahwa ini loh saya ini yang karena orang tuanya misalnya seperti itu. Kamu harus juara satu, kamu tiap hari harus begini begitu, kegiatan ini kegiatan itu. Nggak boleh misalnya ada temannya mulai remaja kan kadang-kadang ada teman-temannya ada ulang tahun misalnya seperti itu. Nggak boleh. Nah misalnya nanti nggak jadi anak nggak benar. Nah misalnya seperti itu adalah kalau menurut saya adalah ke arah otoriter ya, maksudnya bahwa anak ini akan ditekan dengan suatu hmm, aturan dari orang tuanya. oke, oke, oke. Itu otoriter ya. Kalau permisif kan membiarkan ya, justru Iya, ya, Dok ada ya. pembiaran, ya dibiarkan. Hmm, Jadi ya mau ya pokoknya seperti yang penting yang penting orang tua misalnya ada yang memberikan ya udah materi kita berikan, tetapi terserah. Nah, kegiatan apapun, pulang jam berapapun, misalnya anak remaja ini akan dibiarkan. Itu ada satu. Jadi biasanya pada anak-anak yang di pembiaran seperti ini, dia juga akan bisa rentan karena kalau nanti mengalami suatu kesulitan sedikit, biasanya akan mengalami suatu gangguan. Karena biasanya dia akan dengan tanpa kontrol, misalnya melakukan satu hal-hal yang menurut dia nyaman begitu. ya, ya. Nah, yang bagus itu kan tadi dokter mengatakan juga demokratis ya. Ya, Artinya terjalin komunikasi. Padahal kalau ya, berkomunikasi kan harus dua arah nih, Dok. ya, Nah, remaja ada yang mungkin tertutup, ya, tapi enaknya ada juga remaja yang ekstrovert gitu ya. Jadi ya, apa-apa diceritakan ke ya, orang tua ya, tahu. ya. Nah, bagaimana menyiasati remaja yang tertutup, introvert, Dok? Ya, jadi orang tua memang harus dengan tidak capek-capeknya untuk Mm-mm. eh, bertanya atau mendengarkan apapun yang dia ceritakan. Jadi tidak misalnya keliru sedikit saja langsung misalkan mendapat suatu marah misalnya kemarahan misalnya seperti itu. Mm-mm. Jadi yang penting itu Mm. kita mendengarkan dulu dan dia akan bercerita kalau misalnya ada sesuatu yang akan terjadi entah itu di sekolah entah itu di lingkungannya dia akan memberikan cerita mungkin kepada orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya ada misalnya anak ini pulang sekolah kemudian akan cerita mungkin ini mama hari ini udah capek deh. Nah misalnya Mm-mm. seperti Mm-mm. itu ya sudah pasti anak tidak akan bercerita. Mm. Oke, oke, oke. Ya, Kali-kali memang setertutupnya anak-anak, seintrovertnya remaja itu, dia bisa terbuka hanya pada orang yang dipercaya kali ya, Dok ya. iya, iya, Orang tua ya berarti. harusnya begitu. Oh, Tetapi harusnya kalau begitu. misalnya ya harusnya, tetapi itu tadi kalau jawabannya Heeh. misalnya, kalau tadi aku di sekolah misalnya ada dimarahi guru misalnya, kemudian Mm-mm. dia akan cerita aja ibunya sudah udah capek ini mama pulang misalnya, pulang Mm-mm. kerja Mm-mm. misalnya. Terus kemudian anak mungkin menjadi kayak psikosomatis, ada keluhan-keluhan badan, keluhan pusing, sesak nafas, padahal pemeriksaan tidak ada masalah dari fisik. Lah, kemungkinan kemudian lah anak ini akan bisa juga mungkin bercerita kepada orang lain sebetulnya seperti itu. Mm. Atau kalau misalnya ibu atau orang tua hanya mengatakan bahwa kamu itu mestinya cuman kurang beribadah, kurang istirahat, tetapi tidak tahu sebetulnya permasalahannya itu ada di mana misalnya. Karena apa hal yang nggak nyaman tidak bisa disampaikan ke orang terdekatnya dalam hal ini adalah orang tua seperti itu. Oke, 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 oke. Pinter-pinternya orang tua ya, Iya, yang punya remaja. iya, betul. Oke. Iya, Iya, iya. Nah, kalau misalnya ternyata remaja, putra-putri, keponakan, adik-adik kita ini sudah terdeteksi kayaknya mentalnya kena nih. Kayaknya jiwanya nih jadi
tidak atau kurang sehat. Apa yang bisa kita lakukan supaya emosinya nggak meledak nih dok? Ya. Mhm. Sebetulnya apakah gejala ini ataupun perubahan itu masih bisa ditoleransi di rumah, misalnya dengan komunikasi yang baik dengan oleh orang tuanya. Kira-kira masih memungkinkan nggak seperti itu? Tetapi kalau memang sudah terganggu, misalnya sudah mengganggu dirinya sendiri, kemudian berbahaya atau membahayakan dirinya sendiri, misalnya, ya tentunya memang harus ke profesional, misalnya seperti itu. Dan kita akan mencari kira-kira apa, terus kemudian bagaimana sih keadaan, adakah perubahan, misalnya kira-kira perubahan apa yang membuat dia bisa seperti itu, gitu. Jadi penyebab itu kalau secara fisik sebetulnya sama. Fisik adalah membuat laboratorium atau diperiksakan laboratoriumnya atau darah, urin dan sebagainya. Tetapi pada saat untuk anak kita juga akan tetap mencari juga, gitu. Kalau nggak ketemu kita bisa mencari ke temannya, kemudian bisa mencari ke keluarganya, orang tua dan sebagainya. Namanya kita aloanamnesis. Ya, dan ini pengobatan atau terapinya harus kontinu ya dok berarti? Ya, biasanya seperti itu, karena tidak bisa dalam sekejap juga akan bisa berubah kalau sudah biasanya ada gangguan. Ya, iya, iya, butuh iya. waktu, Nah, dokter, biasanya seperti itu. oh harus seperti itu. Ya, Ada oral juga ya, ya, untuk ya. pengobatan ya? Pengobatan bisa terjadi ataupun mungkin hanya konseling saja bisa juga dilakukan. Iya. Nah dokter, seiring perkembangan zaman, kemudian juga kemajuan yang ada di sana sini, ini kayaknya tantangannya luar biasa ya untuk orang tua nih yang punya remaja dokter. Betul, ya. Nah, Tentunya memang orang tua ya memang yang paling awal dari yang harus sensitif, harus respon. Ini adalah orang tua memang. Jadi orang tua ini tidak hanya menghakimi, biasanya yang terjadi kan seperti itu. Jadi kalau dia mengutarakan suatu keresahannya, kadang hanya menghakimi saja. Itu yang memang menurut saya memang harus didengarkan begitu. Oke. Nah ini dok, sesuai dengan tema kita di siang hari ini kan remaja itu dituntut untuk bermental baja nih. Apalagi remaja itu kan penerus bangsa ya. Ya. Nah, ada tips nggak dok? Ada semacam trik begitu supaya remaja ini bisa bermental baja, apalagi menghadapi kemajuan zaman sekarang. Iya. Jadi memang kalau menurut saya ada beberapa tip ya. Dalam hal ini memang kita kalau remaja ya ke orang tua, ke guru atau kita semua ini seperti itu. Jadi yang pertama tadi memang harus menjaga komunikasi. Jadi komunikasinya harus baik, sportif, kemudian tidak berkomunikasi seperti anak kecil atau anak yang lebih kecil, jadi beri ruang untuk berdiskusi. Ini kalau untuk remaja. Kemudian yang kedua, kita terima dan kita validasi berbagai ekspresi yang muncul pada remaja. Kemudian kalau sudah begitu, kita tahan diri dulu, jangan menghakimi. Atau memberikan nasihat secara cepat. Artinya harus kita dengarkan dulu apa toh sebetulnya yang terjadi ya, karena kadang konflik dan masalah itu memang tidak bisa dihindari. Kemudian yang penting lagi, berikan kepercayaan pada remaja untuk membuat keputusan. Memang sesekali mungkin mereka salah tetap dalam melakukan keputusan, tetap kita harus dampingi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang yang sudah dewasa itu, dan kita dampingi dengan penuh kasih sayang. Jadi misalnya kita mendampingi dengan suka marah-marah misalnya seperti itu ya, akan membuat trauma juga buat anak. Kemudian jangan memberikan hukuman secara fisik, ini yang penting ya. Kadang-kadang memang orang tua itu kan juga emosi ya untuk menghadapi yang seperti itu atau hal-hal apa yang membuat nggak nyaman orang tua, tetapi jangan melakukan hukuman secara fisik. Sebetulnya bisa mereka juga misalnya sekali waktu diberikan dukungan, diberikan hukuman maksud saya, seperti misalkan sudah dibuat perjanjian sebelumnya, kalau misalnya ada kesalahan nanti uang jajan kamu dikurangi ya misalnya, itu salah satu dikurangi, tidak kok tidak diberi, tidak
dikurangi. Ya. Kemudian atau membatasi waktu bermain dengan teman. Itu salah satu misalnya contoh untuk memberikan suatu hukuman atau punishment ya kepada anak remaja. Terus kemudian itu tadi yang kadang-kadang pujilah anak ya, kalau dia memang memberikan prestasi yang bagus, kemudian hargai idenya atau pendapatnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kakaknya sudah juara 1, kemudian si anak ini juara 4, cuman juaranya segitu. Nah, itu sebetulnya kan harus tetap dihargai begitu. Ya, ide-idenya. Kemudian ini yang penting, cari tetap waktu untuk menghabiskan waktu yang bersama dengan anak dan juga satu keluarga. Ini yang kadang-kadang memang susah untuk mencari waktu, terutama anak remaja. Aku udah janji dengan ini, dengan itu, dan termasuk kita ya sebagai orang tua juga seperti itu juga, gitu. Itu. Terus kemudian yang penting lagi adalah dorong anak untuk berbicara tadi tentang perasaannya dengan orang tua. Jadi memang kita sebagai orang tua harus sering mendengarkan mereka. Apa sih apa yang dirasakan misalkan, sampai kita memberikan suatu solusi. Kalau solusi itu masih sulit ya mungkin bisa ke profesional barangkali, atau ke teman, atau ke keluarga yang lain misalnya seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya berikan. Iya. Kuncinya memang harus ini ya Dok ya, harus apa sih? Kalau orang Jawa bilang sih telaten, kemudian jueh gitu ya. Oh iya. Jadi komunikasi terus menerus gitu ya. Dan anak-anak seumur remaja seperti ini memang itu tadi jangan dihakimi. Jadi mereka berubah itu pasti ada, kalau berubahnya ke arah negatif pasti ada sebabnya. Sebetulnya seperti itu. Jadi dia mungkin akan lari kalau ada masalah karena sudah tidak didengarkan di rumah. Kemudian lari mungkin cari pengobatan, obat-obatan diberikan oleh temannya. Nah itu akan terus seperti itu. Jadi dengan tip-tip seperti itu moga-moga anak ini menjadi remaja memang tadi seperti judulnya Mbak Erna, penerus bangsa, kemudian juga bermental baja. Jadi mendapat suatu kesulitan itu adalah suatu hal yang biasa begitu, tapi ada solusinya begitu. Iya. Baik dokter, ini luar biasa di siang hari ini menyempatkan waktu bersama dengan kita, karena ini ya Dok, care, perhatian dengan remaja yang menjadi penerus bangsa kita. Dokter, meskipun singkat tapi luar biasa. Terima kasih sudah bersama dengan kita di siang hari ini, Dokter. Iya. Pasti kita tambah pengetahuan juga di siang hari ini, karena ternyata penyaringnya itu bukan hanya pada diri remajanya, tapi orang-orang di sekitarnya ya, Dok. Itu yang sangat penting kalau menurut saya. Ya. Jadi bahwa anak ini memang berubah, memang harus ada perubahan dari kanak-kanak ke dewasa. Disitulah yang butuhnya orang tua, kemudian guru, kemudian kita semua yang sudah dewasa ini. Iya baik, dokter ini terima kasih sekali lagi. Salam sukses, sehat selalu. Kapan-kapan kita sambung kembali ya dokternya. Iya, sami-sami Mbak. Moga-moga sehat selalu juga. Selamat siang. Selamat siang dokter. Selamat siang. Iya, Anda mendengar itu tadi Dr. M.G. Rini Arianti SPKJ, psikiater RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Remaja penerus bangsa dituntut bermental baja.